Oke, sekarang kita akan sekarang kita akan melakukan rendering dengan menggunakan VRenex. Di sini saya menggunakan SketchUp 2018 dan VRenex versi 4.2. Di sini nanti saya akan menjelaskan setting materialnya nanti dari material langsung dari bawaan V-Ray-nya. Jadi kita tidak perlu mendownload material yang seamless dari luar dulu, kita fungsikan dulu yang di sini. Di sini pertama-tama kita hide dulu ceiling-nya seperti ini. Awalnya sih ingin membuat tutorial pengenalan VRenex sih, cuman ketika hanya pengenalan saja nanti teman-teman banyak yang kurang mantap lah. Makanya itu di sini sekalian pengenalan, sekalian langsung praktek. Oke, untuk yang pertama-tama di sini saya pastikan semua materialnya belum tersetting. Lalu saya akan setting satu persatu. Nah, di sini ada asset editor, kita klik asset editor. Nah, misalnya tampilan awalnya seperti ini. Lalu kita buka yang sebelah kiri. Lalu di sini ada material, teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman bisa langsung pilih ada bridge, carpine, keramik dan porselen dan lain sebagainya. Nah, untuk di dinding ini misalnya kita ingin kita jadikan materialnya konkret. Di sini juga ada banyak sekali pilihannya. Nah, untuk konkret sendiri di sini kita gunakan yang ini saja, yang konkret simple C01 2 meter atau yang konkret simple D01 ini, terserah teman-teman. Kita pergi ke materialnya dulu di sini. Ini material, ini lighting dan lain sebagainya. Jika teman-teman sudah pilih ini, teman-teman langsung klik kiri, tahan dan drag ke tengah sini. Lalu lepas. Di sini sudah ada concrete simple D01 2 meter, yang generik ini kita hapus. Lalu kita buka pada bagian ini, yaitu setting materialnya di sini. Nah, bentuk materialnya seperti ini. Di sini kita bisa turunkan dulu. Untuk refleksinya kita bisa kecilkan, kita set ya terserah teman-teman nyetingnya bagaimana. Dan pastinya sebelum ada di sini ada previewnya di sini dulu, dan previewnya itu lebih besar seperti ini. Ini untuk biarkan saja. Lalu jika sudah, sekarang kita membutuhkan lagi materialnya lantai. Kita bisa pergi ke wood. Nah, di sini kita pilih. Misalnya di sini saya ingin pilih yang ini, flooring, kita drag langsung. Lalu sekarang kita atur refleksinya dan ya pokoknya teman-teman setting seperti ini. Lalu setelah itu kita masukkan juga glass. Di sini untuk kaca window, kaca jendelanya kita menggunakan yang ini, glass window neutral ini. Langsung drag seperti ini. Lalu untuk kaca untuk meja ini kita menggunakan yang kita bisa gunain yang glass Bambi ini, atau yang 01 atau yang 02. Nah, di sini previewnya. Nah, misalnya itu dulu, lalu kita letakkan semuanya pada bagian yang kita inginkan. Misalnya konkret tadi kita ingin pada dinding, kita tinggal klik kanan lalu apply to layer, lalu teman-teman pilih layer dinding. Nah, bagaimana cara menggambar 3D modeling sesuai seperti ini, termanagement seperti ini, teman-teman bisa kunjungi video saya sebelum ini, yaitu cara menggambar 3D dengan memanfaatkan seluruh fiturnya, yaitu termasuk layering, terus make group dan make component. Di situ sudah saya jelaskan lengkap juga. Lalu jika sudah seperti ini, sekarang kita bisa lihat
Nah, kita besarkan ukurannya, kita bisa pergi ke material lalu edit, lalu di sini ukurannya 25,4, kita bisa besarkan menjadi 50 misalnya. Oke. Nah, lalu flooring, kita langsung klik kanan, apply to layer, kita pergi ke lantai. Nah, oke, otomatis dia akan terisi. Glazing BMB yaitu untuk material kaca meja, kita klik kanan, apply to layer, langsung kita pergi ke kaca meja. Lalu untuk glass window begitu juga, kita klik kanan, apply to layer, lalu di sini kita berikan mana ini kaca bening. Wah, ini belum, jadi kita harus buat dulu ke kaca bening. Sorry. Klik kanan, apply to layer, kaca bening. Nah, oke. Lalu sekarang kita close dulu semuanya ini. Sekarang kita tentukan view-nya. Di sini kita hapus semua dulu, delete. Yes, yang ini juga kita delete. Untuk shadow kita matikan saja dulu. Shadow kita matikan, lalu untuk ceiling-nya juga kita matikan lagi. Nah, lalu kita bisa buatnya dari sini ke sini. Teman-teman bisa pergi ke sini, position kamera, lalu klik di sini, lalu tarik ke view yang ingin teman-teman perlihatkan, lalu lepas. Lalu teman-teman tinggal atur tingginya. Untuk melihat angkanya, teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah. Di sini misalnya kita buat yaitu 120 cm seperti ini, atau 105. Jika terlalu maju seperti ini, teman-teman bisa tekan Z. Di situ di pojok kanan bawah ada field of view, teman-teman bisa atur. Misalnya 20 dek itu berarti seperti ini. Jika teman-teman ingin perlihatkan secara lebih ke belakang, teman-teman bisa masukkan angka yang lebih besar, 40, 50. Saat kita buat ke 45 dulu. Lalu setelah itu teman-teman pergi ke kamera, lalu ke point perspektif. Nah, lalu teman-teman atur ke bawah dulu seperti ini. Lalu teman-teman bisa pergi ke view, animation, lalu edge skin. Nah, sementara seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman pergi ke asset editor lagi. Lalu teman-teman pergi ke setting, lalu render output. Di sini teman-teman atur dulu aspek rasionya. Di sini kita buat yang picture saja yang 4:3. Lalu kita aktifkan save frame-nya, kita klik seperti ini. Nah, otomatis di kanan kiri nanti ada seperti hitam-hitam ini. Lalu sekarang kita atur lagi view-nya seperti ini, misalnya seperti ini. Lalu kita mundurkan saja seperti ini. Lalu jika sudah seperti ini, teman-teman bisa pergi ke kamera, lalu ke point perspektif, lalu tarik agak ke atas, lalu klik kanan, update. Lalu kita baru aktifkan sharingnya lagi. Lalu jika sudah, kita bisa klik kanan lalu update lagi. Lalu kita ini kayaknya bisa seperti ini agar LED-nya di sharing nanti agak terlihat sedikit. Kita bisa buat seperti ini. Kamera untuk point perspektif, tarik agak ke atas seperti ini, lalu skin lagi, lalu ke kanan, update. Nah, otomatis dia akan terupdate. Lalu setelah itu sekarang kita
berikan material untuk yang lainnya. Jadi ke aset editor lagi, kita close yang ini dulu. Untuk pencahayaannya nanti saja, di sini kita atur materialnya semua dulu. Lalu di sini untuk kotak yang ini kita bisa pergi ke wood, lalu kita cari yang misalnya di sini saya gunakan yang vinyl. Nah, yang ini saja langsung kita drag. Kita pergi ke material dulu, klik drag. Lalu kita klik kanan apply to layer box. Nah, lalu untuk yang besi mejanya ini kita bisa pergi ke metal. Lalu di sini kita gunain yang mana ini? Yang aluminium bluri atau yang aluminium. Kita coba drag dulu. Ini coba kita drag untuk melihat previewnya di kanan. Nah, mungkin kita gunain yang ini kali ya, yang aluminium bracet yang ini bisa kita hapus. Lalu ini klik kanan apply to layer, lalu pergi ke meja. Dia akan otomatis terisi seperti ini. Lalu untuk yang sofa kita bisa juga pergi ke layer ini, lalu kita pilih yang fabric. Jika teman-teman ingin menggunakan di sini letter aja, berarti sofanya kita buat dari kulit. Letter itu kulit ya, kulit. Ini bisa kita beri warna yang ini saja. Lalu kita bisa klik kanan apply to layer, kita pilih sofa. Lalu untuk yang bantal itu dimana ya letaknya ya? Nah, di fabric ini untuk bantal kita bisa gunakan yang misalnya ada 3 bantal, 4, kita bisa pilih warna yang berbeda-beda, misalnya warna biru, merah, lalu warna ini, dan yang satu lagi kita bisa beli yang motif, misalnya yang ini. Ini sementara biar gini dulu, nanti untuk mappingnya bisa kita atur setelah kita coba render. Untuk fabric yang pattern ini kita masukkan di bantal 4, dan untuk yang mana yang ini kita masukkan di bantal 1, yang ini kita masukkan di bantal 2, dan yang ini kita masukkan di bantal 3. Jika sudah seperti ini, sekarang kita coba render untuk melihat hasilnya nanti. Asset editor, lalu kita rubah render outputnya, rasionya kita turunkan dulu 400, lalu kita klik render. Oke, hasil previewnya seperti ini. Berarti untuk yang kulit ini kita bisa perbesar materialnya di angka berapa? 200 cm. Lalu kita coba render lagi. Bisa sih kita menggunakan render interaktif, tapi ya ini contohnya. Di sini kan sudah tersetting, lalu kita pergi ke render, lalu bergeser kita uncheck. Di sini kita kualitinya kita turunkan, lalu kita aktifkan yang ini, yang interaktif. Lalu setelah itu kita klik render. Nah, di sini
ketika kita rubah pada area sini, otomatis di sini juga ikut berubah gitu loh. Nah ya kan, misalnya untuk bantal yang ini bisa kita kecilkan ukurannya mungkin 2 cm seperti itu. Lalu untuk yang belakang juga, yang ini kita buat mungkin 5 cm lah. Untuk blender interaktif ini teman-teman agak berhati-hati karena ya begitu, sangat membebani alat rendering kita. Tapi ya untuk maka dari itu tadi di sini saya gunain yang pixelnya 41 saja, jadi agar tidak terlalu memberatkan. Lalu di sini kita materialnya kita buat 2 cm, misalnya ya seperti ini dulu ya. Berarti untuk yang mana ini, yang kulit tadi kebesaran materialnya, misalnya kita buat di angka 1. Oke, terlalu besar gak sih? Cukup lah, kita buat di angka 1 aja. Lalu jika sudah, kita bisa stop. Lalu interaktif kita nonaktifkan. Sekarang jika sudah, kita atur yang lightingnya. Di sini kita bisa hilangkan dulu save frame-nya. Lalu kita pergi ke rectangle light. Di sini kita buat dari sini sampai ke sini. Kenapa material aluminium tidak saya setting? Karena material aluminium tidak terlihat ketika rendering kita sudah menuju final. Lalu kita buat seperti ini. Lalu setelah itu kita agak miringkan seperti ini. Lalu kita tarik ke atas, misalnya sudah seperti ini. Lalu sekarang kita pergi ke scene 1 lagi. Lalu sekarang kita coba lihat preview rendernya. Pencahayaannya. Di sini kita aktifkan yang material overlay. Nah, seperti ini. Lalu untuk render output kita cek, lalu kita render. Kita lihat pencahayaannya bagaimana. Jika terlihat gelap seperti ini, berarti arah bayangannya kita tidak memasuki area bangunan ini. Untuk itu kita bisa settingnya di shadow. Lalu kita aktifkan dulu shadownya. Coba render lagi. Terlihat mungkin ya pixelnya kurang besar. Ini rectangle cahaya, ini kita beri nama ini. Lalu setelah itu kita masukkan dulu downlight nya, langsung saja kita drag, kita letakkan di sini. Lalu kita turunkan sedikit. Kita bisa cek dulu.
lalu teman-teman bisa tekan K pada keyboard agar area yang terseleksi bisa terlihat. Lalu kamera, parallel projection, top. Kita tinggal setting di sini. Misalnya kita taruh di sini, kita copy, satunya di sini. Tekan K lagi, lalu pergi scene 1. Lalu kita setting cahayanya. Di sini kita masuk dulu ke komponen agar yang ini juga ikut beredit. Di sini kita buat cahaya emisifnya yaitu menggunakan rectangle light. Di sini kita bisa klik di sini sampai di sini dulu misalnya. Lalu kita bisa posisikan kira-kira berada di tengah gitu aja dulu. Lalu setelah itu kita bisa pergi ke aset editor lagi. Nah, kita tutup yang material. Di sini kita beri nama emissive GL. Nah, di sini kita buat warnanya agak orange seperti inilah. Jika sudah, teman-teman pergi ke shape ini, dari rectangle kita rubah menjadi disk agar bentuknya bulat. Nah, dia akan bulat. Nah, lalu untuk mengatur lebarnya teman-teman bisa geser pelan-pelan size-nya ini. Nah, otomatis dia akan, misalnya di sini kita buat angka 5. Terlalu besar kan? Kita coba letakkan di sini. Lalu kita coba angka 4. Kita bisa lebarkan dengan menekan S atau skala. Kita bisa atur seperti ini, kira-kira pas seperti bentuk lingkaran downlightnya. Nah, mantap. Jika sudah, kita agak turunkan. Kira-kira ya seginilah. Lalu sekarang kita coba memasukkan select sekalian. Di sini kita pilih, teman-teman bisa gunain select yang teman-teman punya ya. Di sini saya gunakan yang angka 19. Lalu kita letakkan di sini seperti ini. Lalu untuk cahayanya kita buat di angka 300 dulu. Ini yang rectangle tadi. Ini kita buat di 15. Untuk select warnanya bisa kita samakan dengan cara klik, tahan, lalu arahkan ke select. Nah, otomatis dia akan memiliki warna yang sama. Lalu kita pergi ke scene 1 dulu. Lalu sekarang kita coba render ya. Mungkin di sini saya buat 800. Nah, jadinya seperti ini kurang lebih nanti. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe ya dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Oke, kita minimize. Lalu sekarang kita buat yang mana ya, yang ceiling, rectangle ceiling. Di sini kita hide dulu atau kita uncheck dulu pada layer dinding. Lalu kita bisa letakkan ini rectangle, kita klik di sini sampai ke sini. Lalu untuk arahnya kita arahkan ke atas seperti ini. Untuk lebarnya mungkin kita bisa lebarkan sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kita pergi ke scene 1 lagi. Lalu
aset editor, warnanya kita samakan saja, lalu kita coba render lagi. Nah, dia sudah terlihat di sini. Oke, lalu sekarang kita masukkan material pelengkapnya, komponen. Kita hide dulu dindingnya mungkin. Ini kita minimize. Ini semua nanti bisa teman-teman dapetin ya. Nanti akan saya taruh linknya di kolom deskripsi. Ini kita klik langsung. Lalu laptop, lalu Covica, lalu lukisan ini, lalu kita cek dinding, lalu ini kita tarik ke belakang. Kita cek ceiling-nya dulu. Kita bisa letakkan di sebelah sini. Oke. Lalu setelah itu kita masukkan tumbuhannya, coba. Plan. Lalu di sini kita buat yang ini. Kita betul size-nya. Lalu kita coba tarik ke sini. Lalu kita pergi ke scene 1 untuk melihat previewnya. Kita bisa geser. Nah, oke. Lalu kita coba render lagi. Ya seperti inilah nasib render di V-Ray itu. Untuk mendapatkan settingan yang maksimal ya kita harus sering-sering cek gitu terus. Jadi harap yang sabar untuk teman-teman. Lalu sekarang kita pergi ke asset editor untuk setting. Sekarang kita uncheck yang material override nya, lalu kita render lagi. Nah, hasilnya kan sudah mulai terlihat ini. Ini untuk yang material ini kurang terlihat. Sekarang kita bisa pergi ke kamera, kita berikan angka pada exposure value nya misalnya 10. Semakin rendah semakin terang nanti hasilnya. Kita coba render lagi. Nah ya kan, kalau 10 kan seperti ini dia. Kita lihat aja dulu.
Ini kenapa hitam? Karena invisible-nya belum kita off kan. Sini di lighting pada rectangle light ini kita pergi ke parameter ke option, lalu invisible kita centang seperti itu. Lalu misalnya teman-teman rasa kurang terang ya teman-teman tinggal naikin angkanya misalnya 40. Lalu saya ingin juga men-setting material kaca meja. Kaca meja kita warnanya kita buat agak kebiruan gitu mungkin seperti ini. Ini kita coba 240. Oke, kita coba render pada area sini untuk melihat detail apa itu kaca ini dan aluminiumnya ini. Kita coba render aja dulu. Nampak oke, udah. Sekarang berarti tinggal kita setting yang laptop. Kita bisa sampel untuk yang laptop. Yang laptop ini kita bisa gunakan material apa guys? Mungkin kita chrome masa chrome. Atau material plastik, kita lihat dulu. Coba yang ini plastik transparan ini. Kita buat yang aluminium grade-nya, lalu diffuse-nya kita tarik ke warna putih, lalu kita bisa edit materialnya di kanan apply to selection. Lalu kita pergi ke scene satu lagi, kita render lagi. Ini langkah-langkah yang saya lakukan sementara ini ketika melakukan rendering menggunakan V-Ray ya, jadi seperti itu, bolak-balik. Udah nampak bagus. Cahaya ini terlalu terang, mungkin kita turunkan. Untuk yang rectangle di sini kita buat 30 saja, standarnya lagi. Untuk yang ES light mungkin kita bisa naikkan. Ini bisa kita buat seperti ini, kita render dulu. Stop. Lalu di sini kan ada sunlight, di sini sunlightnya biasanya untuk interior itu saya off kan. Nah, kita coba render lagi. Ini ada yang belum tersetting ini bisa kita kasih warna hitam mungkin ya.
lihat ini seleknya ini. Kita berikan angka berapa? 15.000. Kita coba render lagi. Nah, dia udah mulai terlihat itu. Oke. Mantap. Nah, oke, sekarang kita bisa setting yang ini. Yang ini kita beli warna hitam. Kita bisa gunakan yang terserah aluminium yang mana. Misalnya yang ini kita drag langsung pada diffuse, kita beri warna hitam. Refleksinya kita gunakan warna abu-abu, agak keabu-abuan. Nah, oke. Sekarang kita tarik lagi ke asset editor, lalu klik kanan, apply to selection. Nah, misalnya nih, jika sudah tersetting semua, ini mungkin ESLine-nya bisa kita naikkan ya. Ini kita letakkan di sini. Kita pergi ke scene satu lagi, kita coba render lagi. Jadi mohon bersabar untuk ya, nanti render setting finalnya ya akan saya perlihatkan ketika sudah final render. Ini kan belum, masih setting-setting satu persatu. Terlihat, kita bisa tarik ke bawah lagi. Kita langsung render di sini. Oke, sudah terlihat. Kita tarik agak ke atas. Oke, kita pergi ke scene satu lagi. Kira-kira apalagi yang kurang ini? Kayaknya sudah semua. Kita coba render ya, untuk yang insya Allah yang terakhir kali ini. Berarti yang ini terlalu terang, rectangle pada LED plafon. Yang ini ya tadi. Kita buat di angka berapa? 15 atau 20. Kita coba render lagi. Nah, untuk yang pojokan ini, pojok di sini, kita bisa pergi ke parameter, lalu kita bisa ubah yang V-size. Di sini kan 346, di sini kita buat, kita turunkan menjadi 333. Kita render lagi. Itu akan mengurangi lebarnya tadi. Nah, sudah terlihat kan di sini. Tadi kan ada yang seperti mantul di sini, ini sudah hilang. Kurang ke sana. Kita bisa masukkan 3 berapa ini berarti? 338. Kita coba render lagi.
340 berarti ini. Di sini angkanya kita turunkan saja 10. Nah, sekarang kita pergi ke setting lagi, pastikan skin 1, lalu di sini menuju ke setting rendernya. Anggap saja udah pas ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Anggap saja udah pas, lalu di sini quality kita bisa tarik ke sini, maka otomatis noise limitnya nanti akan lebih halus. Di sini 0,003, target size-nya 32. Untuk min sub diff di sini saya buat 1, dan untuk max sub diff-nya ini semakin tinggi maka hasilnya akan semakin halus. Kita buat 32 atau 16 saja udah cukup lah. 16. Jika spek teman-teman lebih tinggi, teman-teman bisa gunain 32 atau yang lainnya. Untuk anti aliasing filter kita matikan. Lalu pada subdiff ini, light chest ini semakin tinggi maka hasilnya juga akan semakin halus. Di sini kita buat 1200 saja lah. Mungkin nanti teman-teman bisa praktekkan ini menggunakan 3D modeling ini dan komponen-komponennya. Nah, ini denoiser ini untuk mengurangi noise-nya juga kita aktifkan. Untuk advance kamera di sini field sensitivity-nya kita buat berapa ini? 160. Kita coba render. Shutter speed kita buat di angka 60 sementara. Kita stop, kita render lagi. Stop render gitu aja terus sampai puas. Nah, oke, sementara segini dulu ya. Nanti untuk yang finishingnya kita bisa finishing di Photoshop. Di sini pada render elemen, material ID, terus material ID number, render ID kita ikutkan semua. Lalu sekarang render output kita buat 1200. Oke, lalu kita klik render. Nah, jika proses renderingnya sudah selesai, di sini ada keterangan finish. Teman-teman bisa pergi ke pojok kiri bawah. Di situ ada tulisan show correction control. Di sini saya centang pada yang exposure dan white balance. Misalnya saya uncheck, hasilnya seperti ini. Lalu jika sudah, teman-teman bisa langsung save. Lalu setelah efek resultnya tersimpan, teman-teman juga simpan yang render ID. Kita bisa save lagi. Lalu kita close. Lalu kita buka Photoshop dan teman-teman pilih file, lalu open. Lalu kita buka filenya tadi. Nah, jika sudah, kita pindahkan ID apa ini? ID tadi, ID rendernya di sini. Lalu sekarang kita seleksi menggunakan Magic Wand Tool. Pada area sini aluminium apa ini tadi? Aluminium meja. Sini. Nah, jika sudah terseleksi, teman-teman bisa pergi ke layar 0 lagi. Lalu teman-teman Ctrl J. Lalu pergi ke curve.
lalu kita lighter atau dark lighter seperti inilah. Jika sudah, kita klik pada curve, lalu teman-teman klik kanan, lalu teman-teman pilih create clipping mesh. Otomatis jika ini kita edit, yang teredit hanya material kaca aluminium pada mejanya seperti ini. Lalu kita edit juga pada sofanya, kita bisa langsung klik di sini, sini. Untuk menambahkan seleksi seperti ini, teman-teman bisa tekan shift pada keyboard. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman pergi ke layar 0 lagi, lalu teman-teman tekan Ctrl J. Maka di sini yang terlihat yaitu sofa. Untuk bantalnya kita bisa hapus. Bantal. Ya, ini kita bisa hapus seperti ini. Lalu kita bisa pergi ke curve lagi, lalu kita presetnya kita ganti ke dark, klik kanan, create clipping mesh. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita juga bisa atur color balance, shadownya dulu ya. Ini ya feeling teman-teman aja, kira-kira teman-teman feelingnya gimana gitu aja. Misalnya feelingnya di sini ya. Lalu jika sudah, teman-teman bisa tekan Alt Ctrl Shift E pada keyboard untuk menyatukan semua editing di bawah ini. Lalu ini bisa kita Ctrl G untuk grup. Nanti kita bisa lihat hasilnya setelah kita filter kamera raw filter. Sama di sini teman-teman atur sesuai keinginan teman-teman. Jika teman-teman ingin samakan, silahkan. Di sini settingan saya hentikan dulu videonya sebentar. Nah, oke. Lalu kita pergi ke HSL. Di sini saya atur warna greennya saja. Lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal masukkan watermark teman-teman seperti ini. Ctrl T untuk mengecilkan ukurannya, tekan Shift untuk mempertahankan aspeknya ini. Misalnya saya letakkan di sebelah sini, sebelah mana ya? Sebelah sinilah. Lalu jika sudah, kita bisa centang. Lalu teman-teman tekan Alt Ctrl Shift S pada keyboard untuk menyimpannya di sini. Teman-teman bisa gunakan misalnya JPEG. Di sini ada size-nya, berarti nanti size-nya 300 KB. Di sini yang paling sering saya gunakan yaitu PNG. Nah, size-nya ini 1,7. Lalu kita bisa save. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih.